warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrillah. Salatan wa salamun ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kasubun, Bapak Slamet Hadi SPD. Yang kami hormati Ibu Siti Rukayah selaku CGP Angkatan 11, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, Senin tanggal 19 Agustus 2024, kita dapat melaksanakan acara pengibasan modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wassalamullah, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang kami di Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga pengibasan modul 1.4 budaya positif, dan yang keempat penutup les doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan sukses tanpa adanya akses. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan yang pertama atas nama Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kasubun. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Slamet Hadi Santoso SPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu kepada saya. Kita syukur kepada Allah atas kesempatan pada siang hari ini. Kita masih dipertemukan dalam kondisi tetap sehat walafiat walaupun keadaan sudah payah ini. Salam dan salam kita katakan kepada Nabi Muhammad SAW yang menunjuk kita pada yang telah mendapat syafaat ini. Bapak Ibu sekalian, di sini kita diajak oleh Siti untuk memberi dukungan atas kabarnya Siti dari Pembelah, di mana rentetan kegiatan yang telah dilakukan oleh Siti, yang sekarang ini kita disuruh ya menyaksikan sekaligus sebagai bukti kalau Siti sudah melakukan kegiatan seperti yang telah dirancang sebelumnya. Yang sekarang adalah pengibasan modul 1.4 tentang budaya positif, di mana di sini nanti kita akan dikenalkan oleh Bu Siti bagaimana cara kita mengajarkan ke anak tentang budaya positif itu. Antara lain yang kita lakukan biasanya, kita yang dulu semester 1 tahun 2023-2024, di mana kita telah mengadakan praktek atau observasi tentang kinerja yang berhubungan dengan disiplin positif, di mana disiplin positif ini dimaksudkan agar anak tumbuh kesadaran untuk berdisiplin, sehingga anak nanti tidak karena hukuman, ancaman, sokongan atau apapun namanya, dengan anak itu menjadi disiplin. Di sini kesadaran anak yang dibutuhkan, kesadaran anak, sehingga kita dalam mengajar akan lebih nyaman, sehingga tidak ada main hukuman macam-macam.
Tapi untuk menerapkan disiplin positif ini memang pertama kita harus punya aturan itu, sehingga sebelum anak diajarkan ke sana, aturan-aturan itu harus ditetapkan. Misalnya adanya jadwal pembiasaan yang kita lakukan, itu sudah termasuk aturan. Anak-anak misalnya kalau pagi kita mengadakan pembiasaan, sehingga anak-anak walaupun tidak di obrak-abrik katanya gitu ya, anak-anak akan sadar bahwa kalau jam sekian itu biasanya pembiasaan ini, termasuk jadwal pelajaran, itu termasuk disiplin positif. Karena dengan jadwal anak-anak akan siap menerima pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh bapak ibu guru. Terus antara lain juga seragam sekolah itu termasuk disiplin positif, sehingga anak tidak akan salah jika mematuhi peraturan itu, tidak salah memakai seragam yang telah ditetapkan. Terus waktu kita mengajar, tolong sampaikan kepada anak-anak, kalau ada bapak ibu guru mengajar, tolong kalian jangan sampai menyela apa yang bapak ibu ajarkan sebelum diberi kesempatan untuk bertanya dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Itu contoh-contoh disiplin positif. Jadi di sini intinya diharapkan anak akan tumbuh karakter-karakter yang sifatnya nanti ke depannya menuju kedewasaannya, anak punya sikap, ya punya tindakan mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak harus saya lakukan atau saya hindari. Jadi dari situ maka anak-anak yang tumbuh disiplin positifnya akan mandiri dalam hal apapun ya, misalnya dalam bermain dengan teman, mereka akan sadar kalau saya menyalahi anak itu pasti saya akan disalih juga, sehingga sadar seperti itu, sehingga waktu bermain tidak ada anak yang nakal, sebenarnya salah guna dari anggota tubuhnya untuk misalnya kakinya untuk mengganggu teman, sehingga akan timbul pertengkaran atau bertengkar. Jadi contoh-contoh seperti itu, hanya kita selaku guru menjelaskan ke anak hal-hal apa yang sifatnya positif dan yang tidak positif. Jadi pasti ada antara positif dan tidak positif. Terus dalam kita melaksanakan sholat misalnya, kalau di aturan wudhu itu harus terpisah laki-laki perempuan, terus harus antri katakanlah karena tempat kerannya terbatas, kita harus membiasakan antri, sehingga dengan demikian tidak akan terjadi kerusakan pada keran air, di mana keran air itu ya kalau sudah rusak, ya sebetulnya kita yang rugi sendiri. Itu contoh-contoh disiplin yang berlaku pada anak kita, sehingga mudah-mudahan kedepannya anak tumbuh rasa ingin melakukan apa yang harus dilakukan dan meninggalkan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi harapannya semoga kita kedepannya bisa menjadikan anak-anak kita, yaitu yang saya katakan, berakhlakul karimah. Jadi hal-hal itulah yang akan tercermin jika mereka anak kita berdisiplin dalam hal apapun, termasuk yang dikatakan disiplin nanti, budaya disiplin, budaya apapun jika itu disiplin, insya Allah tidak ada pertengkaran atau salah paham dalam apapun kegiatan anak-anak itu sendiri. Jadi di sini tolong kita sebagai guru, kalau ada anak-anak kita yang kita membawa alat tulis, misalnya buku atau katakanlah yang modul, jangan langsung disalahkan. Ya kita tanya betul-betul
barangkali memang seperti itulah kejadiannya. Jadi kita jangan istilahnya seudon kayaknya nama pun nggak berbuku dunia itu, padahal tidak seperti itu. Ya, saya juga sama waktu saya menjadi guru, alhamdulillah karena izinnya Allah saja, tidak Allah anak ini buat anak saya tidak pernah mempelai. Walaupun matematika itu saya sulit, alhamdulillah saya tidak mempelai, walaupun dia kita pentil yang notabene anak Madura, di mana anak Madura itu sering mencoba dan menggoda gurunya untuk memancing emosi agar gurunya sedikit banyak akan keras pada mereka. Tapi alhamdulillah saya ngajar di SD terpencil selama 7 tahun atau 7 tahun, hingga saya tidak pernah memukul, menjewer dan lain sebagainya, karena memang Allah menjaga saya seperti itu. Memang saya bersyukur sekali atas bimbingannya, sehingga saya bisa membawa anak-anak sana yang dulunya jumlah itu cuma jumlah bayanan, tapi anaknya ada. Setelah saya ke sana, alhamdulillah saya punya murid maksimal itu jumlahnya 95 maksimal. Jadi kelasnya cuma 3, tapi muridnya bisa mencapai 95. Luar biasa kalau di sini saja. Dan situ cara mengajar saya, ya pertama disiplin tadi. Kalau awal masuk di tahun 2000 bulan Juli itu saya masuk ke sana, bukan 2099 bulan Juli sampai ke sana, di mana muridnya saya hitung dengan jari 10 tidak genap, ada berapa anak saja. Terus saya mendapat disiplin seperti itu, saya datanya lebih awal, sampai saya diomong oleh orang-orang, Pak Slamet, aku tidak ketemu aja di alas. Ya, karena pagi, memang pagi tidak ada orang sama sekali. Kalau saya bertekad, saya harus memberi contoh pada anak-anak tentang disiplin. Awalnya di sana mereka masuk setengah 9, karena gurunya datang setengah 9 terus masuk. Terus jam 11 dipulangkan. Jadi datang mereka menyambut selamat siang Pak, terus selamat pagi Pak, karena pulangnya jam 11. Jadi dibalik selamat siang dan selamat pagi. Itu saya datang ke sana, saya berubah seperti itu, saya memberi contoh buat saya yang pandai. Saya beri contoh, datang lebih pagi. Awalnya saya diejek oleh mereka, para guru-guru yang ngajar di SD kecil, katanya sok dan sok. Besar, karena ngomong sok monggo, saya tidak ingin sok-sokan. Kayak gitu ya, sampai saya diejek berbukti. Paling Pak Slamet dari kemarin nggak ada rapote. Bahkan kenaikan kelas terus hati. Itu Bu, hanya ejekan ke saya oleh mereka. Tetapi teman-teman, saya diejek. Pak Slamet dari kemarin rapote. Rapot apa Pak? Biasanya kemarin. Loh, apa saya dikarang gila itu? Apa tadi? Terus apa saya naik beda, saya harus paham. Sampai seperti itu, saya melakukan seperti itu, karena saya takut pada Allah. Saya percaya Allah pasti menyaksikan saya, walaupun mereka mendidik saya, tetap Allah menyaksikan saya. Nah, setelah beberapa tahun 2000 SD kami diberi kesempatan lomba ya, karena selama SD berdiri sampai tahun 2000 belum pernah ada SD kami ke lomba, karena disiplin waktu lah yang Allah kendaki saya melatih anak-anak dengan penuh disiplin, sehingga anak-anak bisa menangkap lomba, antara lomba baris putri juara 2 sekecamatan Masukang itu. Pesertanya kurang lebih dari 34 peserta waktu itu, karena SD-nya sebanyak 34, terus tambah MI banyak non-MI daripada SD. Sehingga kami menang,
lomba pramuka juara 1, walaupun tidak bisa pramuka begini. Juara 1 karena tendanya kata uangnya gitu, dia tak tutup. Kata hanya terberita saya melu akeh. Jadi menang juaranya karena muridnya banyak yang ikut, tendanya uangnya gede, mungkin itu. Katanya kayak saya, mungkin itu atau yang menang. Iya, mungkin itu. Jadi kan lomba senam, juara senam, juara 2 yang melatih cewek itu pun harus kami kawal karena kita menang hutan, kami sendirian. Kayaknya menang. Ya, seperti itu. Kalau nanti ya pesan dari yang dengan positif, budaya positif tetap diupayakan karena sesuai dengan buku yang pernah baca tentang karya Ganjar Dewantara, di mana kita sesuai dengan yang dikatakan dengan Sosum Proto, dengan Dewantara buku yang lain. Itu yang diinginkan oleh Ganjar Dewantara. Jadi bukan main hukuman. Memang di dalam pedagogi boleh memberi hukuman. Selama membahayakan anak ke depannya, silakan diberi hukuman. Jadi hukuman ini bukan semata-mata menghukum seenaknya guru, tapi mengarahkan hukum itu mengarahkan anak ojo ngulangi kalau elek. Seperti itu. Jadi seperti yang dikatakan Ganjar Dewantara, mari kita tetapkan bahwa disiplin itu memang sangat bagus sesuai dengan jaga Rasulullah. Disiplin tentang sholat waktu tepat sekali, sehingga jika anak-anak kita seperti itu, insya Allah anak-anak kita tidak pernah terlambat datang ke sekolah karena harus sholat subuh terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa kami berikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Selamat Santoso, SPD kami terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembahasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rukaya SPD selaku CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Siti Rukaya SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sabi aku salatu wassalam alaika wa qawli hadiyal anam wa aslahu wa rukahu adrini faqadalan tawa rabbini wa lasyari ya syahidi syifaka fa inta rukahu samsonalika. Yang terhormat Bapak Selamat Hati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kasembon, Bapak Ibu rekan pendidik yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam acara pembahasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga kerabat beliau, semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, biar tidak tegang untuk awalnya saya akan berpantun dulu sebelum menyampaikan materi modul 1.4 budaya positif. Nanti panjenengan jawab dengan cakep atau jos, boleh atau tok. Ya. Pergi ke pasar membeli mangga. Mangga muda asam rasanya. Bapak Ibu yang bahagia, mari belajar budaya positif bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai untuk belajar budaya positif bersama-sama ya. Nah, latar belakangnya kenapa kok saya mengimbaskan materi modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kodrat anak agar dapat hidup terarah. Adapun agar anak dapat hidup terarah dibutuhkan budaya positif yang terbangun dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai pendidik adalah sebagai among atau pamong yang tugasnya hanya menuntun anak, mendampingi anak-anak kita. Kita harus berpihak kepada anak. Kita diibaratkan sebagai seorang petani dan anak-anak adalah sebagai benih padi atau benih jagung. Dimana kalau misalnya benih tersebut ditanam kemudian dipupuk, dipelihara dengan baik, maka akan tumbuh dengan baik pula. Anak-anak ibarat kertas yang sudah ada coretannya. Kita hanya menebalkan coretan anak-anak tersebut yang masih samar-samar, yaitu akhlak yang baik kita tebalkan. Kemudian kita harus memberi kebebasan kepada anak dalam belajar. Kemudian budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dari pembiasaan-pembiasaan yang baik, maka akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik pula kepada anak dan akan menumbuhkan budaya positif. Kemudian dalam budaya positif ini nanti saya akan menyampaikan, kita akan belajar ya, kita belajar bersama-sama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia yang sudah disampaikan oleh Bapak Hadi tadi. Kenapa anak tidak membawa buku? Berarti mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, kita awali yang pertama mengenai disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin sama sekali berbeda dengan hukuman. Disiplin positif merupakan utama terwujudnya budaya positif. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seseorang murid harus paham betul mengapa mereka berperilaku, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Perilaku yang mereka lakukan bukan karena takut hukuman atau karena penghargaan, akan tetapi murni dari diri mereka sendiri. Disiplin diri mempelajari bagaimana murid dapat mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai akan tercapai tujuannya. Jadi anak tidak ada paksaan untuk melakukan disiplin, mereka melakukan atas kesadaran sendiri. Misalnya berangkat pagi nggak ada paksaan, memakai seragam atribut lengkap juga tidak ada paksaan karena kesadaran mereka sendiri. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin diri harus lahir dari diri siswa, bukan karena takut hukuman dan juga ingin mendapat sokongan. Jadi sekali lagi kita sebagai pendidik adalah sebagai among atau mendampingi sebagai pendamping bagi anak-anak. Jadi kita tidak boleh memaksakan anak, kita harus menanamkan karakter, menumbuhkan karakter, ya, menebalkan karakter anak yang baik sehingga anak bisa berdisiplin tanpa ada paksaan. Kemudian disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan sudah dinyanyikan anak didik kita dalam pembiasaan, yaitu dalam profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya pembiasaan yang dilakukan setiap hari, yaitu setiap hari Selasa mesti membaca atau hafalan Asmaul Husna, Senin, Rabu, Kamis surat pendek, kemudian Jumat Asmaul Husna lagi, Sabtu hafalan surat pendek. Selain itu anak-anak juga melakukan sholat duha dan sholat zuhur bersama dan berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian berkepribadian global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia ini ada beberapa ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak-anak berperilaku berpakaian atribut lengkap karena takut adanya hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya anak-anak mau belajar karena anak-anak akan diberi uang oleh ibunya. Nah, itu tidak baik. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ya yang baik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi itu, nah ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi jika saya tidak memakai atribut lengkap? Seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi ini tidak datang dari dalam anak atau intrinsik. Kemudian yang kedua, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, melakukan pekerjaan itu karena imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang saya dapatkan kalau saya berpakaian atribut lengkap? Apa yang saya dapatkan kalau saya berdisiplin? Nah, seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mereka melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal, yaitu dari kesadaran mereka sendiri atau kesadaran anak didik kita atau kita sebagai teladan bagi anak-anak. Makanya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal ini biasanya hukuman. Nah, hukuman ini memotivasi ekstrinsik. Ini menimbulkan rasa takut, kemudian menimbulkan sakit hati atau dendam. Kalau kita menghukum anak, maka anak tersebut akan sakit hati atau dendam. Kemudian menurunkan rasa percaya diri dan berbohong. Misalnya tidak mengerjakan PR dihukum keluar, maka anak tersebut akan mengakibatkan takut, kemudian dendam kepada bapak ibu guru tersebut. Kemudian anak tersebut tidak percaya diri mengenai pelajaran yang dipelajarinya dan berbohong. Kemudian penghargaan. Kalau penghargaan ini motivasinya ekstrinsik, tidak efektif, merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena anak yang sudah dikasih penghargaan dan anak yang
yang tidak dikasih penghargaan, maka akan timbul rasa kecemburuan. Nah, kemudian menghukum bagi yang tidak mendapat penghargaan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini konsekuensi berlaku jangka pendek, butuh monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu memenuhi kesalahan. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilakunya, fokus pada memecahkan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, serta teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Saya juga baru kali ini ya ikut guru penggerak, maka tahu antara konsekuensi kemudian restitusi. Nanti akan dibahas Bapak Ibu. Nah, sekarang perbedaannya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, hukuman, guru menghukum siswa dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kemudian konsekuensinya, guru memberi konsekuensi pada siswa untuk mengerjakan PR saat istirahat dan mengerjakan 3 kali lipat. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, karena dihukum, ini contohnya saya dulu pernah dihukum melakukan menjawab pertanyaan salah bahasa Inggris, kemudian saya dikasih hukuman, kepala saya dipukul kamus, sampai sekarang masih ingat. Nah, seperti itu ya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, itu konsekuensi. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Nah, ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini disatu dari restitution, dianaposen, the five possession of control ini. Nah, sekarang coba sama-sama kita belajar nih Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, karena tidak antara terlambat dengan lari. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya. Terus yang seterusnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, sama-sama menumpahkan air pada waktu pelajaran, suruh membersihkan. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini harus hati-hati karena pelajaran PJOK. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, yang mencatat 100 kali tadi termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret
termasuk konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi dan meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, termasuk hukuman. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, penguasaan atau power, kebebasan, freedom dan kesenangan atau fun. Nah, semua orang nih Bapak Ibu ya senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya anak-anak kita kok tidak memakai, yang sering terjadi yang kebiasaan tidak memakai dasi, maka mesti ada kebutuhan yang perlu dipenuhi seperti itu. Misalnya tidak membawa buku seperti yang diaturkan Pak Adi tadi, tidak membawa modul, berarti ada kebutuhan yang perlu dipenuhi. Sama dengan anak yang selalu ramai di dalam kelas, mesti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah ini kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar ini yang pertama tadi bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan tentang apa? Kesehatan, rumah, makanan, biologis. Nah, kemudian penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Nah itu keinginan untuk dianggap misalnya berharga. Ini biasanya anak-anak ingin dianggap begitu ya dalam pembelajaran, ingin dilibatkan. Maka kita harus benar-benar berpihak kepada murid. Kemudian kekuatan untuk mencapai suatu diakui atas prestasi dan keterampilan serta didengarkan dan dari memiliki harga diri, didengarkan. Anak-anak itu minta didengarkan dalam buku. Kita harus sabar mendengarkan keluhan mereka. Kemudian kesenangan, ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kadang anak-anak ini kadang ramai ternyata kurang senang mungkin ya di rumahnya, jadi agak mencari kesenangan di sekolah. Kemudian yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan tetap untuk terhubung dengan orang lain. Ini biasanya makanya kalau anak rame, anak nggak perlu dikatakan nakal nih, lain dari yang lainnya, ini mesti mempunyai kebutuhan yang perlu dipenuhi. Jadi kadang caper teman-teman, berarti di rumah kurang perhatian, di sekolah mencari perhatian dari teman atau gurunya. Kemudian yang kelima ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Nah, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, yaitu apa saja? Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Nah, penghukum, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, yang biasa kita lakukan, terutama saya dulu sebelum masuk CDP itu ya sebagai penghukum karena nggak tahu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mengerti. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Bapak sangat kecewa. Berapa kali ibu harus memberitahukan kamu ya? Di posisi ini murid memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Ini yang membuat merasa bersalah. Kemudian posisi teman,
Dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-kata yang biasa Bapak Guru lakukan pada posisi teman, yaitu ayo bantulah diri ibu ya, ayo mengerjakan PR, bantulah ibu ya, ayo ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Nah, ini posisi murid ini kadang, posisi teman ini kadang murid menjadi melonjak. Ya, cara Jawa itu apa nih? Nah, lama seperti itu. Kemudian monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan perilaku. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Kamu kok terlambat? Peraturannya apa? Kamu kok tidak mengerjakan PR? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seorang guru dalam posisi pemantau selalu mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi apa yang dilakukan anak kesalahan-kesalahan itu dicatat seperti itu. Nah, ini yang paling baik Bapak Ibu di posisi manajer, yaitu merupakan posisi metode di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata yang sering digunakan dalam posisi manajer yaitu apa yang kita yakini, keyakinan kelas apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencanamu untuk memperbaikinya. Kemudian tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang, tapi kita membimbing murid untuk dapat menegur dirinya. Jadi di posisi manajer ini kita mengajak murid untuk merefleksi diri, menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada beraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, termasuk Bapak Ibu guru ya yang di dalam kelas itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Perlu Bapak Ibu ketahui lagi bahwa kita adalah pembimbing anak-anak. Jadi membuat keyakinan kelas itu harus dengan kesepakatan anak-anak, dan kita juga harus mematuhinya. Jadi tidak hanya murid kita, tapi kita juga. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yaitu mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi semuanya bebas. Kemudian untuk berpendapat kira-kira apa keyakinan kelas yang akan kita buat. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah, kalau di sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Ya. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kalimat negatif contohnya jangan berlari di kelas, jangan membuang sampah, jangan rame. Nah itu tidak boleh, harus diganti
dengan kalimat positif, misalnya berjalan di kelas atau koridor. Nah, prosedur pembentukan keyakinan suatu kelas tinjau kembali di daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapat bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan tadi satukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 atau 7 prinsip, karena biar mudah dihafal oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Nah, ini masih ya, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya, kemudian menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Jadi keyakinannya itu dibuat untuk semua warga sekolah, termasuk murid, bapak ibu guru, kemudian bapak kepala sekolah, pokoknya semua warga yang ada di sekolah itu. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini kemarin saya membuat contoh keyakinan kelas 1 karena saya sebagai guru kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, kemudian setiap anggota kelas mengerjakan tugas. Nah, saya juga menerapkan, saya juga harus mengerjakan tugas, anak-anak juga belajar, saya juga belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi ke sekolah itu tidak menakutkan. Anak-anak ke sekolah itu senang. Jadi sekolah sangat dirindukan oleh anak-anak dan bapak ibu guru juga menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak, tidak takut. Kemudian setiap anggota kelas saling menghormati. Nah, hormat ini kami meyakini sangat penting untuk saling menghormati. Bekerja kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Kemudian diterima, kami meyakini sangat penting untuk diterima oleh teman atau kelompok. Nah, ini restitusi. Bapak Ibu, saya juga pertama asing, baru menjadi CGB ini saya mengenal istilah restitusi. Nah, restitusi itu apa? Sebuah pendekatan menciptakan budaya positif. Nah, kemudian kalau Rogosen, ya, restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Restitusi juga melalui pendekatan restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan mengajak murid merefleksi, ya, berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, prinsipnya. Kemudian
restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa anak tersebut kok telat? Kebutuhan apa yang perlu dipenuhi? Mengapa si A kok mesti ramai di kelas? Kira-kira kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita menggali karakter anak yang baik. Kemudian 8, restitusi ini menguatkan. 9, restitusi fokus pada solusi. Bapak Ibu guru dan murid yang melakukan kesalahan sama-sama mencari solusinya, membantu murid untuk mencari solusinya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi, seperti segitiga ya. Nah, itu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini mengenai apa doktrina ini? Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini stabilitas, menstabilkan identitas. Ini istilahnya menenangkan. Misalnya anak berbuat salah tidak membawa modul. Nah, kita tenangkan dulu. Misalnya si A atau misalnya namanya Amir tidak membawa modul. Kita tenangkan dulu, Amir. Kenapa kamu kok tidak membawa modul? Kemudian saya akan beri alasan, karena saya begini Bu, tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kenapa kamu tidak? Ya. Kemudian validasi tindakan bertujuan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, terus yang ketiga, menanyakan keyakinan bertujuan membangun motivasi internal. Menstabilkan identitas berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang tadi misalnya tidak bawa modul. Nah, nggak bawa modul tidak apa-apa. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Kenapa kok sampai tidak membawa modul? Nah, gitu. Kamu berpihak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Misalnya tidak bawa modul karena terlambat bangun tidur. Nah, tidak apa-apa Amir, walaupun kamu tidak bawa modul, terlambat bangun tidur, tapi kamu tidak terlambat untuk pergi ke sekolah. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi mengajak anak untuk merefleksi diri. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, ini kemarin Bapak Ibu, saya mencoba dengan Mbak Andin ya, Andini kelas 6, karena dia tidak memakai topi saat upacara bendera. Nah, ini yang kemarin. Nah, ini sama Mas Zaida. Kemudian ini contoh penerapan disiplin positif yang sudah dilakukan di SD Negeri 3 Kasimbon. Misalnya apa? Menyambut siswa, kedatangan siswa dengan 3S. Salam, senyum, sapa setiap pagi. Nah, kemudian sholat duha, sholat zuhur berjamaah. Terus apa lagi? Hafalan surat pendek Asmaul Husna yang biasa dilakukan setiap hari Selasa, yang Selasa sama Jumat ini Asmaul Husna. Kemudian Rabu, Kamis, Sabtu surat pendek. Kemudian istighosah bersama biasanya dilakukan setiap bulan Ibu ini pada hari Rabu pertama. Di samping itu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran upacara bendera. Kemudian
berbaris sebelum masuk kelas, nih. Terus ikat bersama, antri untuk cuci tangan seperti yang diutarakan oleh Pak Adi tadi, dan masih banyak lagi contohnya Bapak Ibu, tidak saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup presentasi saya ingin berpantun dulu. Nah, es buah dicampur biji selasih, diminum enak rasanya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian Bapak Ibu presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan? Ini dari BIN. Jadi kalau misalnya langsung saja ya, kalau misalnya kita sudah mengoreksi kursi siswa tentang kesalahannya sudah diketahui, kemudian ternyata minggu depan nggak melakukan kesalahan lagi, itu bagaimana seharusnya? Kalau sudah harus institusi siswa, kemudian hari berikutnya ya melakukan kesalahan lagi, maka kita adakan pendekatan lagi dulu. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tadi disebutkan ada 5 itu yang belum terpenuhi. Kira-kira apa? Kita sebagai pendidik tadi sudah disampaikan di depan ya, kita sebagai among ya. Among itu hanya tujuannya tuh mendampingi anak-anak. Kita harus memberi kebebasan kepada mereka, kita harus berpihak kepada anak. Istilahnya itu kita menghamba kepada anak, bukan kita menghamba, tidak, tapi anak adalah yang utama. Kita tidak boleh menyalahkan anak. Misalnya membuat keramaian pada waktu pelajaran itu sudah kita restitusi. Mengapa? Misalnya namanya misalnya Yohan misalnya yang membuat keramaian. Yohan, apakah kamu tahu kenapa Ibu Siti panggil ke kantor? Misalnya tidak depan teman-temannya biar tidak malu. Kan kita nggak boleh ya untuk menjatuhkan anak. Nah kemudian Yohan akan bilang, iya Bu, karena saya kesal gini-gini. Mesti ada alasannya kenapa Yohan melakukan seperti itu. Kemudian kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah kita ajak dia untuk merefleksi lagi, mencari solusi kira-kira bagaimana agar kebutuhan tersebut terpenuhi sehingga tidak melakukan hal yang tidak senonoh lagi. Nah, diajak anak untuk merefleksi diri sehingga dia akan sadar apa yang dilakukan adalah merupakan melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi kita harus bisa menjadi manajer bagi anak, tidak menjadi penghukum ya. Maaf Bu, ini saya juga baru tahu setelah ikut CGB, saya dulu seperti itu juga. Seperti waktu anak-anak yang tidak melakukan pembiasaan, kemudian tidak bawa topi atau apa, awalnya kan saya sah begitu ya. Kemudian ada yang komplain, terus tidak saya lakukan. Terus saya ada kesepakatan dengan Bapak Ibu paguyuban, kalau tidak dilakukan ternyata anak-anak melanggar dan kesepakatan dengan anak-anak. Jadi sekarang sudah ada kesepakatan, jadi hal tersebut melanggar keyakinan sekolah, harus dipenuhi. Ini ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu lainnya, ya Pak Mobil. Untuk saya ingin tahu bedanya hukuman sama kesepakatan itu bentuknya seperti apa? Bedanya hukuman dan kesepakatan tadi sudah sudah disampaikan. Kalau hukuman kan kita menghukum ya, misalnya kata-katanya kasar, kamu tidak membawa mobil belajar, berarti kamu harus misalnya lari mengelilingi lapangan atau kamu harus keluar kelas seperti itu. Kalau kesepakatan, misalnya Pak Mobil, sebelum kita melakukan pembelajaran misalnya di awal ajaran atau sekarang karena baru tahu sekarang, berarti panjenengan harus ajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas dengan bahasa yang positif. Jangan ramai di kelas, tidak pakai jangan. Budayakan, misalnya budayakan saling menghormati. Jadi kalau Bapak Ibu guru bicara, anak-anak menghormati untuk dia. Kalau anak-anak berbicara, Bapak Ibu guru juga mendengarkan. Karena kita menuntun anak seperti itu. Kemudian jangan membuang sampah sembarangan. Jangan pakai kalimat yang negatif, harus positif. Budayakan membuang sampah pada tempatnya. Mbak Mudi. Ya, karena
saya baru tahu karena apa itu anak tidak mengerjakan PR disuruh keluar itu termasuk Senang. termasuk senang, termasuk itu padahal hukuman. Padahal terus terang di kelas 4 itu yang tidak mengerjakan PR Banyak. itu apa itu saya suruh keluar, padahal itu menurut saya sudah hasil dari kesepakatan kelas dari awal tahun ajaran baru. Nah itu apakah menurut ibu salah atau benar? Kalau salah ya tidak saya lakukan. Jadi apa itu menurut kalau yang belum kemarin itu saya pikir itu Betul. termasuk betul karena sudah disepakati satu kelas dan itu permintaan anak-anak sendiri. Terus masalah hukuman yang tidak mengerjakan PR dan tidak mengerjakan tugas yang lain itu yang betul bagaimana? Terima kasih Pak Udin, saya juga pernah mengalami seperti jenengan, saya baru tahu juga ikut CDP Bu I. Memang menyesal kalau tidak ikut ternyata, saya dulu seperti momok, tapi sekarang itu kalau tidak ikut menyesal karena nggak dapat ilmunya. Nah, yang dikatakan Pak Udin itu sering terjadi. Nah itu walaupun merupakan kesepakatan kelas tapi yang salah Pak. Kita tidak boleh misalnya anak tidak mengerjakan PR disuruh keluar. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai AMO, kalau misalnya tidak mengerjakan PR keluar, paling berapa hari lagi dia akan tidak mengerjakan PR lagi keluar lagi karena tambah senang. Nah makanya kita harus mengadakan pendekatan kira-kira pakai pendekatan institusi tadi Pak Udin. Yang pertama tadi menstabilkan dulu, kemudian seperti yang tadi ya pendekatan restitusi ini. Nah ini yang pertama menstabilkan anak-anak itu ditenangkan dulu, dikasih wawasan, kemudian validasi tindakan. Kenapa sampai kok gak ngerjain PR? Mesti ada alasannya. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas anak-anak tersebut. Terus sampai nggak ada PR terus sampai jadi opo. Seperti itu. Jadi anak-anak diajak merefleksi diri, biar mereka sadar tumbuh dari dirinya, tidak karena paksaan dari bapak ibu guru. Oh saya kalau nggak kerjakan PR nanti saya harus begini. Nah biar mereka sadar, oh kalau saya mengerjakan PR maka saya akan menjadi anak yang disiplin untuk menjadi anak yang sukses. Seperti itu Pak Mubin. Bagaimana Pak Mubin? Ya, tapi kedepannya saya itu nanti kalau tidak saya ada yang tidak mengerjakan PR, jadi saya beri motivasi. Pak Mubin mencoba untuk segitiga restitusi tadi, karena segitiga restitusi itu menyelesaikan masalah dan kita sebagai guru harus bisa menjadi manajer bagi anak-anak, tidak sebagai penghukum. Karena ya tadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara kita harus berpihak kepada anak, istilahnya menghamba kepada anak, anak adalah utama. Seperti itu, kita harus memberi pelayanan yang baik kepada anak. Misalnya lagi kok saya pada waktu pelajaran saya kok anak-anak nilainya jelek, saya tidak menyalahkan anak-anak, saya kan self correction, saya akan refleksi diri saya. Bagaimana saya mengajar, metode saya itu bagaimana, kemudian media yang saya gunakan apa sudah sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak. Jadi tidak menjadi, oh makanya yang sampai di sini nah, kita tidak boleh. Anak mempunyai karakter yang unik dan mereka mempunyai kebebasan dalam belajar. Tadi sudah diutarakan di depan bahwa anak itu ibarat kertas yang sudah ada tulisannya, tidak kosong. Kita hanya menebalkan anak tersebut, menebalkan karakter yang baiknya. Kita diibaratkan sebagai seorang petani, anak-anak sebagai benih padi. Kalau benih padi kita siram, kita pupuk, kemudian yang bagus mesti akan tumbuhnya akan baik. Tapi kalau tidak disiram, selalu disalahkan, nah anak-anak akan merasa takut. Misalnya aku ada sekolah, misalnya nggak bawa seragam apa gitu ya, nggak pakai olahraga, saya takut. Nah kita nggak boleh untuk membuat anak merasa takut. Sekali lagi kalau menurut CDP ini ya, menurut KHD karena di modul
1.1 itu ya Bu ya, itu mengenai filosofi KD, yaitu pendidikan harus berpihak kepada anak. Bahkan kemarin di Pak Adi saya mengenai visi sekolah itu juga harus berpihak kepada anak. Anak adalah utama, kita adalah pelayan anak-anak. Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang tanya? Terus seperti ini Bu, masalah apa itu setiap anak kan berbeda Bu ya. Kadang-kadang kita kalau melakukan kesalahan kita tegur seperti ini, anaknya sudah apa itu Berubah. Istilahnya sudah berubah, ada yang malah marah. Nah, itu bagaimana kita menanggapi hal seperti itu? Iya, terima kasih Bang Bin. Ya itu tadi Pak, dengan melakukan segitiga restitusi, kita stabilkan, kita panggil anak tersebut, kemudian kita tanya mengapa sampai kok seperti ini. Mesti ada kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi kepada anak tersebut. Apakah kebutuhan mengenai kasih sayang atau kebutuhan mengenai kesenangan. Nah, itu harus kita pelajari. Makanya kita sebagai pendidik itu hanya bertugas membimbing anak-anak, harus memberi kebebasan kepada mereka, tidak boleh menekan mereka sehingga mereka bisa belajar dengan baik, bisa tumbuh karakternya yang baik-baik kita tebalkan, sehingga dengan adanya budaya positif dari pembiasaan-pembiasaan yang baik tadi akan menumbuhkan karakter-karakter yang baik, sehingga akan menumbuhkan budaya positif di mana anak akan kerasan, akan nyaman untuk belajar. Mungkin lagi. Ada lagi Pak? Terus seperti ini Bu, saya kan juga apa itu sebagai guru olahraga kelas 4. Kadang-kadang kan orang di lapangan kan itu berbeda sama yang di kelas. Kadang-kadang pas waktu olahraga itu kalau anak-anak tidak dibentak itu tidak jalan. Contohnya saja sepak bola. Kalau tidak harus kita yang lembek, yang kalem seperti itu, apakah bisa menjadikan apa itu siswa berprestasi di bidang olahraga? Iya, coba saya ingin tahu, coba Pak, mungkin kalau di lapangan kira-kira gimana yang di lapangan? Nah, seperti kalau anak melakukan olahraga seperti sepak bola, ayo seperti itu aja tidak bisa, lari yang cepat, harus cepat. Nah, seperti itu. Apakah termasuk kalimat saya seperti itu? Oh, kelas 5 harus jadi contoh, kelas 4 olahraga itu dosen banter. Nah, seperti itu. Apakah sudah apa itu tepat untuk apa itu dilakukan? Ya. Kalau itu termasuk motivasi Pak, harus dilakukan. Kita harus kasih motivasi memang kalau waktunya pembelajaran. Itu bagus Pak Ubin. Itu bukan hukuman, itu motivasi. Ayo cepat, kamu harus melakukan ini biar nah, itu bagus. Kalau olahraga, ya itu motivasi Pak, bukan hukuman. Itu harus dilakukan. Ya, karena kan di olahraga kan kita harus di lapangan kita harus apa itu kata-katanya kan harus keras seperti itu ya. Keras ya nggak benar Pak di lapangan karena kan lapangan cukupnya apa ya? Kadang-kadang ya apa itu menurut saya pribadi ya saya banyak apa itu menyinggung hati anak-anak. Apa itu kata-kata kalau pas waktu bermain sepak bola atau bermain itu kadang-kadang ya contohnya saja kemarin pas latihan baris ya seperti itu, memang karakternya di lapangan harus seperti itu gitu loh. Itu motivasi Pak, itu harus dilakukan. Ya sudah pas itu Pak. Memang kita harus selain membimbing kan kita itu among tadi ya, kita sebagai among, sebagai petani tadi. Selain itu kita termasuk kita memberi motivasi anak. Kalau anak nggak dikasih motivasi ya nggak akan jalan, harus dikasih motivasi. Seperti saya jadi CGB, seandainya tidak ada motivasi, dorongan dari Bapak Kepala Sekolah, dari rekan-rekan teman sejawat termasuk Pak Mubin, Bu Ul, Bu Iin, Bu Lisa, Bu Vindi, ya nggak jalan, ya. Gimana saya akan mengimbaskan materi saya kalau nggak ada dukungan, kan ngoten. Jadi itu nggak apa-apa Pak Mubin dilakukan. Ada lagi, sombong?
Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu ya atas waktu panjenengan untuk mengikuti pengimbasan materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu apabila ada tutur kata sikap saya yang kurang berkenan. Akhirul kalam wabillahi hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya wabarakatuh. kembalikan lagi kepada Bu Ainul Fikri. Kepada Ibu Siti Hidayah SPD kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara pembahasan modul 1.4 budaya positif telah berjalan dengan lancar dan semoga apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Dan saya sebagai pembicara mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Fikri SPDI. Saya adalah rekan dari Ibu Siti Rukayah SPD selaku CDP Angkatan 11. Alhamdulillah tadi saya sudah mengikuti acara pengimbasan yang dilakukan oleh Bu Siti Rukayah. Dengan pengimbasan yang sudah dilakukan, alhamdulillah saya mendapat banyak pengetahuan tentang budaya positif dan kedepannya saya dapat mengimplementasikan budaya positif di SD Negeri 3 Kasemon dengan baik. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.